Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Uswatun Hasanah MPD dan Bapak Petrus Paulus MBT Suhendro MPD. Perkenalkan, nama saya Naya Aulia Kamil dengan nomor induk mahasiswa 1107622024. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil proposal penelitian saya sebagai tugas akhir mata kuliah kolokium dengan judul Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dalam Perencanaan Kurikulum di Sekolah Dasar Negeri Bambu Apus 01. Oke, penelitian ini dilatar belakangi oleh kurikulum merupakan pedoman utama di dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan diberlakukannya kurikulum merdeka, guru tidak lagi hanya menjadi pelaksana, tetapi juga menjadi perancang utama di dalam menyusun sebuah pembelajaran, yaitu kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Untuk mendukung peran guru tersebut, tentunya pemerintah menyediakan platform Merdeka Mengajar atau yang biasa dikenal dengan PMM sebagai media digital, yang mana PMM itu sendiri memuat berbagai referensi kurikulum, pelatihan mandiri, perangkat ajar, dan juga forum komunitas guru. Namun, di dalam praktiknya, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang dilakukan oleh guru belum optimal. Masih ditemukan beberapa guru yang belum familiar atau belum mampu memahami apa saja fitur-fitur yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar tersebut. Selain dari itu, permasalahan yang muncul adalah terkendala oleh literasi digital yang rendah, keterbatasan akses internet, dan juga kurangnya pendampingan teknis. Selain itu, pemanfaatan PMM atau Platform Merdeka Mengajar seringkali terbatas pada aspek pelatihan, bukan pada perencanaan kurikulum secara menyeluruh. Berdasarkan kondisi ini, saya tertarik untuk meneliti bagaimana PMM benar-benar dimanfaatkan di dalam proses perencanaan kurikulum, khususnya di dalam penyusunan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Sekolah Dasar Negeri Bambu Apus 01. Dari adanya latar belakang masalah yang sudah dibuat, yang sudah dicari, penelitian ini dirumuskan di dalam 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana guru dapat memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMM di dalam proses perencanaan kurikulum di Sekolah Dasar Negeri Bambu Apus 01. Selanjutnya adalah bagaimana PMM digunakan di dalam menyusun komponen CP, ATP, dan juga P5. Dan yang terakhir adalah apa saja fitur platform Merdeka Mengajar yang dimanfaatkan oleh guru serta kendala apa saja yang mereka hadapi. Masuk ke tujuan dan juga manfaat dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis pemanfaatan platform Merdeka Mengajar di dalam perencanaan kurikulum oleh guru di Sekolah Dasar Negeri Bambu Apus 01. Selanjutnya adalah kegunaan dari penelitian ini. Masuk ke dalam kegunaan secara teoritis, yang mana penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai perencanaan kurikulum berbasis teknologi di era kurikulum merdeka, khususnya terkait penggunaan PMM oleh guru sekolah dasar. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa serta memperluas literatur tentang integrasi platform digital dalam praktik perencanaan kurikulum yang ada di sekolah dasar. Masuk ke dalam kegunaan praktis. Kegunaan secara praktis memberikan gambaran nyata mengenai peran platform Merdeka Mengajar di dalam mendukung tugas guru serta menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan platform dan pelatihan yang lebih efektif bagi pengambil kebijakan dan pemerintah. Secara teoritis, penelitian ini merujuk pada pendapat Hamalik pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa perencanaan kurikulum adalah proses yang sistematis mencakup tujuan, isi, strategi, dan juga evaluasi pembelajaran. Kurikulum Merdeka menempatkan guru sebagai subjek yang menyusun KOSP berdasarkan karakteristik sekolah, peserta didik, dan juga konteks lokal. Di dalam hal ini, tentunya CP, ATP, dan juga P5 menjadi 3 komponen yang penting yang mana harus direncanakan secara menyeluruh. Platform Merdeka Mengajar atau PMM hadir sebagai alat bantu digital yang mana menyediakan berbagai fitur seperti pelatihan mandiri, perangkat ajar, asesmen diagnostik, referensi capaian pembelajaran, dan juga alur tujuan pembelajaran, serta forum refleksi dan juga komunitas.
Selain dari itu juga hasil penelitian terdahulu mendukung bahwa PMM sangat membantu proses pembelajaran dan juga perencanaan kurikulum. Juliati pada tahun 2024 menemukan bahwa 80% guru sekolah dasar merasa terbantu di dalam mengakses perangkat ajar dan menyusun pembelajaran yang inovatif melalui PMM. Meskipun hanya sebagian yang bisa memanfaatkan fitur-fiturnya secara maksimal, selanjutnya juga penelitian yang dilakukan oleh Umairoh dan juga Ramadan pada tahun 2023 menyoroti bahwa fitur pelatihan mandiri dan juga asesmen diagnostik sangat bermanfaat. Tetapi guru tetap membutuhkan pelatihan teknis agar dapat mengintegrasikannya di dalam praktik kurikulum. Selanjutnya itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ra'afah pada tahun 2025 yang mana juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara guru di perkotaan dan di daerah di dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar baik dari sisi pemahaman, fasilitas maupun waktu. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti ingin tahu sejauh mana platform Merdeka Mengajar benar-benar dimanfaatkan di dalam konteks nyata di lapangan, khususnya di dalam proses perencanaan kurikulum di Sekolah Dasar Negeri Bambu Apus 01. Masuk ke dalam kerangka berpikir, penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa perencanaan kurikulum merupakan proses yang kompleks dan juga strategis, yang mana membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Di dalam konteks kurikulum merdeka, guru diberikan otonomi untuk dapat menyusun kurikulum secara kontekstual melalui KOSP. Platform Merdeka Mengajar hadir untuk menjembatani kebutuhan guru akan referensi, pelatihan, dan juga kolaborasi. Namun, efektivitas PMM sangat tergantung pada kesiapan guru, baik dari segi literasi digital, waktu yang tersedia, maupun dukungan dari pihak sekolah. Oleh karena itu, pemanfaatan PMM tidak bisa dinilai hanya dari sisi akses, tetapi juga dilihat dari bagaimana platform tersebut benar-benar digunakan di dalam menyusun capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan juga P5. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa PMM bisa menjadi alat bantu strategis di dalam perencanaan kurikulum jika digunakan secara optimal dan juga disertai dukungan kelembagaan yang kuat. Masuk ke dalam metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena fokusnya adalah memahami secara mendalam bagaimana guru memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMM dalam perencanaan kurikulum di konteks nyata. Lokasi penelitian ini terletak di Sekolah Dasar Negeri Bambu Apus 01 yang dipilih secara purposif karena telah menerapkan kurikulum merdeka dan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Subjek dari penelitian ini adalah guru-guru kelas dan juga guru mata pelajaran yang terlibat di dalam penyusunan kurikulum serta wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Objek penelitian ini adalah praktik pemanfaatan PMM khususnya di dalam penyusunan capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan juga proyek pembuatan profil pelajar Pancasila atau P5. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang relevan dan juga mendalam tentunya digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama, terdapat wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara dilakukan secara langsung dan juga semi terstruktur kepada subjek penelitian yaitu guru dan juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Wawancara bertujuan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta partisipasi guru di dalam menggunakan PMM di dalam penyusunan kurikulum. Selanjutnya adalah studi dokumentasi. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan seperti rencana pembelajaran yaitu meliputi ATP dan juga CP, proyek P5, dan juga bukti penggunaan dari platform Merdeka Mengajar itu sendiri. Analisis data yang digunakan, di sini saya menggunakan model Miles dan juga Habermas yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan juga teknik serta member check. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta kajian teori dan juga hasil penelitian sebelumnya yang relevan, dapat disimpulkan bahwa platform Merdeka Mengajar tentunya memiliki potensi yang besar untuk mendukung guru di dalam menyusun perencanaan kurikulum. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kesiapan guru, dukungan dari sekolah, dan juga strategi pemanfaatan fitur-fiturnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proposal penelitian yang sudah saya buat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.